kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami, bagi anak-anakmu di tempat ini maupun yang mendengarkan Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengajarkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengetahuan, pengertian, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu yang hidup itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap untuk mengajarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kedatangannya di tempat ini. Terima kasih sudah sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur, kita mengucap syukur bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup. Nah, ini judulnya rombongan Yesus. Ya, saya kira kita semua ikut pernah mengalami ya. Misalkan dulu kita sekolah, kita pernah baris berbaris. Ya. Kita pernah kunjungan kemana misalkan, pelayanan ke LP atau ke suatu gereja tertentu. Ya. Kita pernah datang secara rombongan. Ya. Nah, di dalam rombongan itu biasanya ada pemimpinnya, benar nggak? Ya, ada pemimpinnya, ada yang mimpin, ada yang tapi di dalam rombongan itu juga macam-macam orangnya. Ya. Nah, kita mau bahas tentang rombongan Yesus yang waktu itu Yesus itu jalan ke arah suatu kota desa yang namanya Nain. Ya, namanya Nain. Kita lihat di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai 17 di sini tentang bagaimana waktu itu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya bacakan Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata padanya, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya pada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Nah, firman pada malam hari ini panjang, ya, lumayan panjang. Biasanya firman yang panjang, khotbahnya pendek. Ya, tetapi yang penting di sini adalah kita mengerti. Ya. Di sini suatu saat Yesus ini berjalan ke suatu kota. Ya. Orang banyak menyertai Yesus berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong ini ya rombongan, kayak rombongan. Kalau kita lihat orang berbondong-bondong datang kita tuh ada rombongan apa itu ya? Ya, kayak tadi kemarin itu ada banyak rombongan. Ya, orang tuh rombongan pawai misalkan. Ya. Nah, di sini ada rombongan dan orang banyak ini terdiri dari apa? Dari siapa aja? Dikatakan di situ ada murid-murid Yesus, ya. Dan banyak orang itu mereka datang ya menyertai Yesus. Nah, dari ayat 11 ini
ya, siapa yang punya inisiatif untuk pergi ke kota Nain? Sebenarnya ketika Yesus ini berbondong-bondong dengan murid-muridnya dan orang banyak, ya, siapa sih yang punya inisiatif di sini? Ya. Di sini, ya, yang punya inisiatif yaitu Yesus, ya, tentunya. Dia yang memimpin, ya. Yang memimpin rombongan ini Yesus. Ya. Nah, jadi rombongan Yesus ini dipimpin oleh Yesus. Mereka itu terus mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, ya. Sampailah mereka di kota Nain. Saudara, Yesus ini tiap hari kerjanya seperti ini. Coba kita lihat dulu di Kisah 10 ayat 38, ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ya. Ini tentang Yesus, ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ya. Ini tentang Yesus, ya. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini kerjaan Yesus. Tiap hari dia berkeliling nyari orang yang dikuasai iblis untuk melepaskan dia, cari orang yang sakit untuk menyembuhkan, ya. Cari orang yang depresi untuk dipulihkan, cari orang yang berdosa untuk dia bertobat. Ini kerjaan Yesus tiap hari tanpa ada yang nyuruh. Karena apa? Karena dia sudah disertai oleh Allah, dia sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dia punya kuasa, sehingga kerjanya tiap hari dia berjalan berkeliling-keliling, ya. Nah, saat ini juga ketika Yesus sudah menang di atas kayu salib, dikatakan apa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terus ngapain dia di sana? Ngapain dia di sana? Apa dia duduk anteng, ngokang-ngokang, minum kopi, ya kan? Enggak, ya. Tetap dia itu terus tiap hari dia cari orang, ya, dalam rombongan besar yang dia pimpin, yang mau dia pimpin untuk apa? Untuk menyembuhkan orang, untuk membangkitkan orang, untuk menguatkan orang. Ini pekerjaan Yesus bahkan sampai saat ini, karena dia tidak pernah berubah. Amin, ya. Kita kembali lagi di Lukas tadi, ya. Lukas 7. Nah, ayat 12 kita lihat, ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung di keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai dia, ya. Jadi ada rombongan Yesus mau masuk ke kota Nain, tiba-tiba ternyata dari kota Nain ada satu rombongan juga. Dari Nain ada satu rombongan, yaitu apa? Rombongan apa? Rombongan kematian, rombongan perkabungan, rombongan orang yang akan mengantar seorang janda yang anaknya meninggal. Kira-kira, ya, ketika rombongan ini ketemu, ya, di jalan, kira-kira apa yang terjadi? Rombongan Yesus melihat ada rombongan perkabungan. Rombongan perkabungan melihat ada rombongan Yesus. Ternyata mereka bertemu. Di sini menggambarkan apa? Karena Yesus tiap hari berjalan berkeliling-keliling, ya, dia selalu mencari orang yang mengalami perkabungan di dalam hidupnya. Perkabungan dalam hal banyak hal. Mungkin kematian secara fisik, mungkin kematian secara rohani, secara jiwa, mungkin kematian secara bisnis, mungkin kematian secara keluarga, ya. Orang yang mengalami depresi, orang yang sehidupnya merasa ditinggalkan oleh orang lain,
ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Mungkin juga merasa dirinya ada tertolak, ada keputusasaan, ada tidak ada harapan, dan lain-lain. Yesus mencari orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus mencari orang-orang yang di dalam perkabungan. Orang-orang yang membutuhkan kebebasan. Orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Orang-orang yang hidupnya lumpuh, mengalami kelumpuhan. Yesus mau dia bangkit lagi. Nah, itulah rombongan Yesus seperti itu karakternya. Mereka berjalan ke kuburan, ya. Jadi gini, orang yang punya kehidupannya mengalami perkabungan, mengalami depresi, mengalami kekecewaan, itu sebenarnya hampir sama dengan orang yang berjalan, ya, yang dia akan dikuburkan, sehingga semua potensi-potensi yang ada dalam hidupnya itu dikubur. Dia tidak bisa, dia bingung mau melakukan apa. Dia stres. Orang yang di dalam perkabungan, yang di dalam kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, dia cenderung tidak melakukan apa-apa. Panik. Nah, mereka ini, rombongan ini bertemu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi? Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Yang pertama kali ketika Yesus bertemu dengan rombongan di Nain itu, dia datang ke ibunya, ke seorang janda itu, dan berkata, jangan menangis, jangan bersedih, jangan putus asa, jangan stres, jangan panik, tenang. Hari-hari ini banyak sekali, ya, ada satu lagu itu terkenal sekali, ya, lagu dunia, ya, judulnya Calm Down, tenang, calm down. Terus ada juga yang lagu Indonesia, tenang, tenang, ya, tiktokan itu ya, lagu yang tenang, tenang, ya, memang kita harus tenang. Dan lagunya ini begitu membuming sekali. Mungkin dunia ini perlu ketenangan, perlu calm down, ya, perlu tenang. Banyak sekali hal yang membuat orang itu struggle. Nah, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat janda itu. Jadi untuk Yesus merasa berbelas kasihan, ya, apakah perlu diminta? Di sini ada nggak permintaan dari janda itu? Tidak ada. Tanpa kita minta, kalau kita sedang mengalami hal yang sangat tidak enak, mengalami perkabungan, Yesus sudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia sangat ingin, ya, berhenti di dalam kehidupan kita dan memulihkan kita. Amin. Ya. Nah, itu Tuhan kita seperti itu. Itu Bapa kita seperti itu. Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang punya belas kasihan tanpa diminta, tanpa syarat. Amin. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau berhenti dari perkabunganmu? Apakah engkau mau berhenti dari permasalahanmu? Mau percaya? Permasalahan masih ada, tetapi kamu stop untuk kamu sedih, stop untuk kamu khawatir, stop untuk kamu panik, stop untuk kamu takut. Mulai tenang. Karena apa? Yesus punya belas kasihan untuk kita. Dia berkata, jangan menangis, ya. Lakukan pada diri kita, seolah-olah itu Yesus berkata pada kita, jangan menangis, jangan bersedih, jangan putus asa, jangan marah, jangan kecewa, jangan pahit, jangan mengeluh,
Jangan berontak. Tuhan berkata pada diri kita ketika kita mengalami masalah apapun. Nah, bukan dia langsung datang, langsung membangkitkan anaknya, langsung dia berbuat enggak. Dia mau semuanya tenang. Dengan tinggal tenang, ayat firman Tuhan berkata apa? Letak kekuatan. Tenanglah supaya kau bisa berdoa. Ya. Kemudian ayat 14. Sambil menghampiri usulan itu, ia menyentuhnya dan sedang para musuh berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus datang dalam kehidupan kita semua. Yesus dengan segala rombongannya. Bayangkan rombongan Yesus kayak apa? Rombongan Yesus yang ada dalam pikiran kita pasti saat ini. Banyak malaikatnya, betul nggak? Dan cuma malaikatnya, orang-orang kudusnya, termasuk kita, termasuk Bapak Ibu Saudara, ini adalah rombongan Yesus. Ketika kita datang ke teman kita, ketika kita datang ke orang yang sakit, ketika kita datang ke orang yang mengalami keputusasaan, berarti kita sedang di dalam rombongan Yesus. Ketika kita mengalami keputusasaan, mengalami perkabungan, rombongan Yesus datang juga dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ketika engkau tenang, ketika engkau calm down, ketika engkau menguasai dirimu, Tuhan bilang, bangkitlah. Bangkitlah. Ya. Artinya apa? Percayalah padaku. Bangkit. Karena aku tidak akan tinggal diam, engkau di dalam perkabunganmu. Amin. Ya. Nah, kemudian terjadi mujizat, pemuda itu mulai duduk dan berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, lihat di sini seolah-olah di ayat 13 ya, seolah-olah Yesus ketika melakukan mujizat ini nggak ada iman. Imannya siapa ya? Ya. Padahal mujizat ini perlu iman. Ya. Nah, selalu ketika mujizat itu terjadi perlu ada iman. Ya. Di dalam Markus 6 ayat 5 sampai 6 juga dikatakan, ya, Yesus tidak dapat melakukan perbuatan besar di kampung halamannya. Karena apa? Orang yang percaya sama dia. Perlu iman. Ya, perlu percaya. Nah, iman harus hadir untuk menerima yang dari Allah. Nah, terus kejadian ini imannya siapa? Mana dari kejadian ini yang menunjukkan ada iman di situ, sehingga ada perbuatan dari Allah yang dinyatakan. Nah, iman harus hadir untuk menerima yang dari Allah. Ya. Kita lihat di dalam Yakobus saja, Yakobus 1 ayat 5 sampai 7. Yakobus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, adalah yang memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan yang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Perlu iman. Nah, iman siapa di kejadian ini? Ya, yang pertama adalah iman dari ibu anak laki-laki ini. Loh, dari mana? Ya. Coba kita bayangkan, ya, ketika ada rombongan di sini aja di Semarang, ya. Ketika ada rombongan orang mati, ya, perkabungan, yang terjadi apa? Mereka akan menyuruh kendaraan-kendaraan itu segera minggir supaya mereka bisa lewat. Benar nggak?
Ya. Tetapi di sini ketika mereka ketemu dengan rombongan Yesus, ya, Yesus menyuruh mereka berhenti, menyuruh ibunya berhenti, dan mereka berhenti. Itulah iman. Ada ketaatan di sini. Ya. Yang pertama iman ibunya ini. Orang-orang yang mengiring kematian ini, perkabungan ini, ya, disitulah ada iman. Mereka mau, ya, stop. Mereka mau berhenti. Ya. Ini lagi menuju ke kuburan, ya, pemakaman. Tapi mereka mau berhenti. Mereka mau tenang. Mereka mau menanggapi Yesus. Ketika kita mau tenang, ketika kita mau menanggapi Yesus, iman kita mulai bekerja. Amin. Ya. Iman kita mulai bekerja, ya, ketika kita mau menanggapi Yesus. Kemudian iman siapa lagi kita? Iman dari anak muda yang mati. Loh, udah mati kok punya iman ya? Bapak Ibu, ya, tahu nggak? Sebenarnya orang yang meninggal, orang yang mati itu tidak benar-benar terus mati, tidak tahu apa-apa, tidak terasa apa-apa. Dia masih benar-benar hidup. Ya. Hanya jasadnya aja yang tidak berdaya, tetapi masih bisa diajak ngobrol. Yesus berkata pada anak muda ini, apa katanya? Anak muda, bangkitlah. Nah, anak mudanya, dia mau nggak kembali ke jasadnya? Ini juga iman. Kalau dia mau kembali, masuklah ke jasadnya, maka dia bangkit, dia hidup lagi. Amin. Ya, ada dua iman di sini cukup. Ketika kita mau bangkit, di dalam keterpurukan kita, di dalam kematian kita, perkabungan kita mau, kita ada pilihan. Mau tetap di dalam perkabungan kita, mau tetap di dalam kekecewaan kita, mau tetap di dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, atau kita mau bangkit. Ya, kita tenang dan bangkit. Ya. Jadi mesti ada iman untuk menerima suatu mukjizat. Ya. Nah, Efesus 3:20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam kita. Nah, seberapa besar kita mempergunakan kuasa yang ada dalam kita ini untuk merubah kondisi. Nah, itu iman. Seberapa penuh iman kita kepada Yesus. Nah, seperti hanya waktu ada diceritakan ada rombongan juga di Alkitab, ya, suatu kejadian ketika Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu. Ya, tahu ceritanya ya. Mereka, Yesus diambil kulitnya, suatu rombongan masuk ke perahu, dan di perahu itu Yesus apa? Tidur. Padahal kemudian ada badai. Yang terjadi apa? Yesus bangun, teriak-teriak? Enggak. Yesus tetap tidur. Tapi Yesus tahu nggak ada badai? Tahu. Yesus tahu ada badai. Tapi dia tetap calm down. Dia tetap tenang. Karena dia tahu badai tidak bisa menguasai dia. Kalau kita tetap tenang, ya, itu tandanya kita tahu badai kita, masalah kita, ya, sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita tidak bisa menguasai kita. Amin. Ya. Sehingga orang tidak lagi susah tidurnya walaupun dia mengalami masalah. Masalahnya belum selesai, badainya masih belum selesai, badainya malah tambah keras. Tapi Yesus tidur. Kenapa? Yesus tidak dikuasai oleh badai. Nah, setelah Yesus tenang,
setelah Yesus dapat menguasai dirinya, karena dia tahu badai itu akan taat kepada dia bangun. Karena murid-muridnya sudah panik. Kalau orang sudah panik, yang terjadi apa? Dia berusaha menggedor-gedor pintu surga. Tuhan, ini Tuhan, tolong cepat Tuhan. Ya enggak? Tuhan, ini struggle ini udah mepet Tuhan tanggalnya. Tuhan, aku butuh ini kalau nggak segera diselesaikan, kacau Tuhan, celaka Tuhan, benar nggak? Kalau kita mengalami masalah, soalnya Tuhan ini nggak tahu apa-apa gitu. Murid-muridnya pun seperti itu. Tuhan, kalau kamu nggak tahu, mati kita Tuhan. Badai ini keras sekali. Tapi jawab Yesus apa? Ya. Jawab Yesus di sini dikatakan, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi kenapa kita panik? Kenapa kita takut? Kita kurang percaya. Lalu bala Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tidak cuma teduh sekali, sangat tenang. Jadi kalau kita ini tenang lebih dulu, kalau kita ini bisa menguasai diri kita, akhirnya apa? Masalah kita bisa hadir, masalah kita bisa kuasai, sehingga masalah-masalah kita menjadi tenang. Tidak ada kuasanya lagi. Sehingga kita melihat endingnya luar biasa, melihat mujizat terjadi. Amin. Ya. Jadi tenang itu penting sekali. Kita punya rombongan, kita masuk di dalam rombongan Yesus. Ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Nah, masuk kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, tetap di dalam rombongan Yesus. Ya, yang pimpin hidup kita. Kita masuk dalam kehidupan Yesus, seringkali kita tidak mau dipimpin, benar nggak? Kita tetap di dalam rombongan Yesus. Tapi kita juga mau dipimpin oleh Yesus. Ya. Nah, kalau dipimpin oleh Yesus, Yesus ini karakternya apa? Terus berjalan berkeliling. Nah, kita dulu malas. Bentar-bentar, nanti. Ya, saya pun juga mengalami seperti itu. Ya. Suatu saat kita juga mengalami yang namanya lelah, bosan. Nah, tetapi ketika kita alami itu semua, kita bisa tenang. Kita tenang, kita kuasai diri kita. Supaya apa? Supaya hal-hal yang membuat kita terhalang, ya, itu kita bisa kuasai itu semua. Sehingga kita bersemangat lagi. Kita punya semangat lagi, kita punya kuasa, ya, supaya kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Jangan batasi yang kedua, jangan batasi kuasanya di dalammu dengan kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, kekecewaan, kelemah tubuh, ketidakberdayaan. Jangan mau dikuasai. Ya. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus jauh lebih menginginkan engkau pulih. Ya, tadi Yesus terus berjalan berkeliling, cari orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Dia mau kita dipulihkan, dia mau kita disembuhkan, dia mau kita berhasil, dia mau kita mengalami promosi demi promosi, dia mau kita mengalami peningkatan hidup. Lebih ingin daripada kita ini. Amin. Dia mau anak-anaknya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, walaupun masih di dalam dunia. Ya. Kita mengalami itu semua karena kita punya iman, bukan karena kita belajar dari masalah ke masalah. Aku mengalami masalah ini, aku belajar dengan masalah ini. Aku mengalami masalah ini, aku belajar dengan masalah ini. Nah, kalau itu membuat kita dewasa, ya wes kita doakan kita punya masalah terus. Oh enggak? Nggak mau kan?
Jangan mau punya masalah terus. Artinya apa? Kita belajar bukan dari masalah, tapi ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kemenangan. Amin. Kita mengalami peningkatan. Amin. Ya. Bukan keterpurukan. Ya. Karena pasti kita akan mengalami menjumpai masalah, kita pasti di dunia. Ya. Nah, yang keempat, ya, jadi jangan fokus pada masalah kita, jangan fokus masalah kita. Senang dia kalau kita fokus ke dia, ya. Tetapi bangkit dan fokuskan hidupmu pada dia, pada Yesus. Ya. Yang kelima, hidup oleh iman percaya. Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Ya, ini tadi kesimpulan. Nah, kabar baiknya. Perlu kabar baik nggak? Ya. Kita lihat kabar baiknya di ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Amin. Ini salah satu kabar baik ini. Ya. Orang yang menyaksikan itu yang berkata seperti ini. Orang itu ketakutan ini bukan berarti mereka takut merinding, mau lari, enggak ya. Tapi mereka kagum. Mereka kayak nggak berdaya melihat luar biasanya kejadian itu di tengah. Tetapi kita saat ini, apa kita sanggup melihat itu semua? Ya. Nah, mereka mengakui seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ketika kejadian itu terjadi, mereka semua orang kagum. Ya. Itu kabar baik pertama. Kabar baik kedua. Ya, lihat di 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Ini ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 7 dikatakan, sorry, 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Ya, dikatakan seperti ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Amin. Ini kabar baik luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa ketika kita mengalami lahir baru. Dikatakan apa? Kita satu roh dengan Yesus. Kita masuk di dalam rombongan Yesus, ya. Rombongan yang tidak terpisahkan, rombongan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga, rombongan Yesus yang kita diikat menjadi satu dengan dia, dan dia pun juga tidak bisa melepaskan diri dari kita. Kabar baik ya ini, ya. Nah, rombongan yang tidak terpisahkan antara kita dengan Yesus ini artinya apa? Segala yang Yesus punya, kita punya. Amin. Segala kuasa yang Yesus punya, kita punya. Belas kasih yang Yesus punya, kita juga punya. Kasih yang begitu besar dari Tuhan, itu juga ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Setiap kali Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, dia menyatakan, dia mau menghasilkan buah-buah melalui hidup kita. Tinggal kita pasti juga dengan dia. Ya. Bayangkan ketika Yesus berkarya di dalam hidup kita, orang-orang takjub, orang-orang wow, luar biasa. Di dalammu ada Kristus, di dalammu ada Tuhan, dan Tuhanmu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa. Orang gentar, takut, hormat kepada Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Tanda-tanda ajaib menyertai kita. Amin. Ya, oleh karena itu, iman kita, percaya kita, jangan membatasi semua kuasa dalam hidup kita. Ya. Mulai saat ini, sadari kita satu rombongan dengan Tuhan Yesus. Sadari saat ini kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita, menjadi satu dengan kita. Ya.
Nah, mulai tenang, bangkit, dan tundukkan masalah-masalah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih Bapa. Karena kami menyadari Tuhan, di dalam hidup kami ada Engkau. Roh kami menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan. Dan ketika kami menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan, segala apa yang Kau punya, kami punya. Berkat-berkat apa yang Kau punya, kami punya Tuhan. Kuasa yang Kau punya, kami juga punya Tuhan. Kasih yang daripada Engkau, kami juga punya Tuhan dalam hidup kami. Belas kasihan-Mu Tuhan dalam hidup kami juga kami punya. Sehingga kami akan dapat tenang Tuhan. Oleh karena kami mengetahui itu semua Tuhan. Oleh karena kami mengetahui itu semua Tuhan, tidak ada satu masalah pun yang dapat mengatasi kami. Tetapi kami akan tinggal tenang. Dan ketika kami tinggal tenang Tuhan, kami dikatakan lebih daripada pemula. Dan semua itu akan tunduk pada kami. Tidak ada sesuatu yang mati dalam hidup kami, tetapi kami bangkit Tuhan. Oleh karena Engkau sudah bangkit dalam hidup kami. Engkau hidup di dalam kami. Dan kehidupan-Mu di dalam kami itu Tuhan mempunyai banyak potensi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kerinduan kami seperti Engkau Tuhan. Banyak orang juga dipulihkan dalam hidup kami. Banyak orang dipulihkan seperti kami dipulihkan Tuhan. Banyak orang Tuhan dipulihkan melalui pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Banyak orang dipulihkan melalui perkataan-perkataan kami Tuhan. Karena Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, sudah nyatakan Tuhan hati-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh Tuhan berjalan dengan penuh kekuatan. Berjalan dengan penuh kemantapan Tuhan. Berjalan dengan penuh semangat Tuhan. Berjalan Tuhan di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan sebentar kami tidak pulang Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat. Mari kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kau pulanglah dan diberkatilah engkau di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidupmu. Engkau adalah pilihan Allah dan kekasih-kekasihnya yang ditetapkan untuk berhasil. Segala berkat rohani di dalam Kristus sudah tersedia di dalammu. Karena Kristus mengasihimu dan tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasihnya. Hari-hari dalam hidupmu dan keluargamu adalah seperti mengalami hari-hari surgawi di muka bumi ini. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Engkau memiliki pikiran Kristus dan urapan Roh Kudus. Allah memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau lakukan, engkau melakukannya untuk kemuliaan Allah. Kenanan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahimu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Haleluya. Amin.